Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Romadani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Padang. Saat ini saya akan menampilkan video pembelajaran ujian kinerja materi negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kelas 12 IPS 1 hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap belajar bersama Bu Suci pagi ini? Ya. Oke, kalau sudah siap, Bu Suci minta tolong ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Dulu siap. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan keinginan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, ada yang tidak masuk hari ini? Nihil ya. Anak-anak, untuk cek kesiapan kalian, silakan berdiri terlebih dahulu. Ya, dasi kalian sudah ada semuanya? Ikat pinggang kalian sudah lengkap? Kaos kaki dan sepatunya? Oke, sudah lengkap ya, sudah lengkap semuanya. Kemudian kalau ada sampah di sekitar kalian, kalian boleh membuangnya di tempat sampah terlebih dahulu. Kalau sudah tidak ada, silahkan boleh kembali. Ya, Bu Suci ada permainan di sini. Ketika Bu Suci bilang pagi, kalian tepuk tangan satu kali. Ketika Bu Suci bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Ketika Bu Suci bilang malam, kalian tepuknya hanya setengah. Gimana kalau tepuknya setengah? Ya, oke ya. Cek dulu, coba dulu. Pagi, siang, malam. Nah, konsentrasi. Kita mulai pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, anak-anak, materi yang akan Bu Suci sampaikan sudah ada di PowerPoint yang Bu Suci tampilkan. Akan belajar tentang karakteristik negara maju dan berkembang dalam konteks pasar bebas. Tapi sebelum itu, kalian simak dulu gambar yang Bu Suci tampilkan di sini. Ada 2 gambar dan ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang kalian amati dari gambar tersebut? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, silahkan Tasya. Untuk gambar yang pertama sudah sangat terlihat kalau itu negara Singapura. Ya. Yaitu sudah sangat tampak kalau pembangunannya di sana itu sudah merata. Dan juga yang di sebelah yang kedua itu sangat dominan dengan Indonesia sekarang, yaitu yang tidak merata pembangunannya seperti pemukiman dan dunia besar di belakangnya. Tadi disebutkan sama Tasya, yang pertama ada negara apa? Singapura. Yang kedua negara Indonesia. Siapa tahu kalian nggak ada tulisan Indonesia loh di sini. Banyak kelihatannya seperti itu ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Saat SMP kalian sudah belajar materi negara maju dan berkembang kan? Ya, sudah belajar materi itu. Masih ingat nggak sih kalian apa bedanya negara maju dan negara berkembang? Bisa kan? Oke, silakan. Berbeda dari negara maju dan berkembang itu adalah tingkat industrialisasi dan pendapatan perorangan yang ada di negara tersebut. Kalau di negara maju itu tingkat industrialisasi dan tingkat pendapatan perorangannya itu tinggi dan efektif, sedangkan di negara berkembang itu masih sangat rendah. Oke, kalau Angga tadi bilangnya tingkat pendapatannya di negara maju dan berkembang itu jelas berbeda. Ada nggak yang membedakan lagi antara negara maju dan negara berkembang? Silakan. Sumber daya manusianya. Tingkat sumber daya manusianya, bagaimana menurut kamu? Kalau sumber daya manusia yang di negara maju itu pendidikannya udah lebih tinggi dan pengetahuannya juga lebih luas. Kalau misalnya di negara berkembang cuma ya tingkat pendidikannya masih standar. Ya, rasa ingin tahunya juga masih kurang gitu ya. Oke, ada gambar berikutnya di sini tentang apa ya kira-kira gambar ini? Pernah nggak lihat gambar ini kalian? Logo ini pernah nggak?
Oke, Bu Suci pengen kalian angkat tangan. Logo mana yang sering kalian lihat atau kalian gunakan? Shopee. Oh, Shopee, ya. Apalagi kemarin ada event 12-12. Ada satu pertanyaan. Pernahkah kalian berbelanja atau menggunakan aplikasi toko online pada gambar? Pernah. Siapa yang pernah? Hampir semuanya. Ya, ada nggak yang mau menceritakan pengalaman belanja toko online gimana? Ya, silakan. Kalau pengalamannya kebanyakan orang-orang pasti bekerja di Shopee. Nah, banyak banget kelebihannya, kayak kita bisa beli barang dari luar negeri. Kemudian terus dipermudah untuk pembeliannya. Misal kalau misalnya kita mau beli barang, masih mau keluar dari rumah, sedangkan ini udah di rumah juga kita bisa langsung beli barang. Tapi juga ada kekurangannya, misal kayak penipuan, seperti di Shopee, seperti kayak yang bayar dicicil itu pasti ada penipuan-penipuan yang buat kita rugi. Nah, ini yang ditunjuk Bu Suci, yang bagian atas Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya, ini adalah e-commerce dari Indonesia. Tapi yang lain pernah belanja di sini nggak? Pernah lihat? Pernah. Ya, pernah ya, ada Amazon, Alibaba, Walmart dan lain sebagainya. Ini juga sama-sama toko online, tapi cakupannya sudah lebih luas lagi. Bukan hanya dalam lingkup satu negara, tapi seluruh dunia. Ya, inilah nanti yang disebut sebagai pasar bebas. Kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Indikatornya apa saja sih yang akan kita capai? Ada 4. Ada yang bersedia membacakan itu? Silakan. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu mengidentifikasi perbedaan negara maju dan negara berkembang. Selanjutnya yaitu menjelaskan karakteristik negara maju dan negara berkembang. Selanjutnya yaitu ada mengklasifikasi kelebihan dan kelemahan pasar bebas bagi negara maju dan berkembang. Yang terakhir yaitu menganalisis permasalahan negara maju dan berkembang dalam pasar bebas. Sudah dibacakan tadi indikator pencapaian kompetensinya. Sekarang ada pertanyaan. Apa manfaat atau harapan yang bisa kalian dapat setelah belajar materi? Ya, Dania, silakan. Harapannya itu bisa mengetahui perbedaan antara negara maju dan negara berkembang dilihat dari jangkauan adanya pasar bebas. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Kita bisa tahu bedanya negara maju dan negara berkembang dilihat dari jangkauannya terhadap pasar bebas. Beri tepuk tangan dong. Suci akan menyampaikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, model pembelajaran yang akan digunakan adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Metodenya nanti kita akan diskusi, kemudian ada sesi tanya jawab dan juga ada sesi presentasi. 3 penilaian yang akan Bu Suci lakukan, ada penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dan yang terakhir di akhir pembelajaran kita akan melakukan refleksi bersama-sama. Dari sini bisa dipahami kegiatannya? Oke. Wah, it's time to quiz. Silahkan kalian buka aplikasi quizisnya. Kodenya 601506. Ada 4 soal di situ. Waktunya masing-masing soal hanya 1 menit. Baru hanya 1 orang yang benar semua. Harapannya nanti ketika post-test semuanya bisa. Selanjutnya kita akan nontonnya. Kita akan menyimak tentang bagaimana sih kondisi negara maju dan negara berkembang dalam pasar bebas. Kita tonton video ini baik-baik. Berapa yang salah itu? Enak
tadi juga ada permasalahan tentang pasar bebas ya bagi negara maju dan negara berkembang. Ternyata pasar bebas itu memiliki dampak positif dan negatif. Kita akan menyelesaikan dampak negatifnya itu kira-kira bagaimana solusinya. Nah, kemudian di sini apakah ada yang perlu didiskusikan dari video yang sudah kalian tonton? Kalau tidak ada, kita langsung saja. Nah, di sini kalian akan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Nah, sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing akan membagikan LKPD pada setiap kelompok. Ya, silahkan kalian diskusikan. Nanti setelah kalian berdiskusi, Bu Suci akan meminta perwakilan dari salah satu kelompok, satu atau dua kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bisa dipahami? Bu Suci bagikan. Boleh langsung diisi di situ di baliknya, atau kalian boleh tulis di lembaran yang lain juga boleh. Waktu pengerjaannya 30 menit, soalnya kan hanya sedikit kan ya. Silakan dikerjakan. Oke, sudah dapat LKPD semuanya? Sudah. Oke, perhatikan di sini ya. Kalian isi nama anggota kelompok kalian terlebih dahulu. Ya. Kemudian baca sedikit tentang pasar bebas yang ada di atas. Kemudian petunjuknya diperhatikan. Yang pertama, bacalah bahan ajar yang disediakan sebelum kalian menjawab. Ya, bahan ajarnya juga sudah Bu Suci lampirkan. Atau kalau ada referensi lain seperti buku paket maupun internet, silahkan kalian bisa tambahkan. Bisa dipahami? Nah, yang kedua, baca literatur lain. Yang ketiga, kerjakan setiap langkah sesuai tugas yang diberikan. Soalnya ada 4, kalian isi sesuai hasil diskusi kalian. Dan jangan lupa yang terakhir, berikan kesimpulan dari materi yang sudah kalian. Bisa dipahami? Oke, silahkan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Oke, ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Yang pertanyaan ada. Oke, sudah tulis. Oke, tugasnya ada yang akan ditanyakan atau didiskusikan dengan Bu Suci? Masih belum. Oke. Kerjasama ya, karena Bu Suci juga menilai keaktifan dalam kelompok masing-masing. Perbedaannya negara maju dan berkembang. Kan kalau pendapatan per kapita negara maju itu tinggi atau rendah ya? Tinggi nggak sih? Tinggi. Kalau berkembang baru rendah. Kalau pendidikan negara maju tinggi ya, pasti lah. Negara berkembangnya masih stabil ya sih. Terus juga kesempatan kerjanya kalau negara maju itu tinggi, beragam ya, banyak pilihannya. Kalau negara berkembang itu masih bisa ceritanya. Terus apa lagi ya? Angka kehidupan. Angka kehidupan kayak kematian, kelahiran. Kalau di negara berkembang masih banyak ya. Itu penduduknya masih tergolong banyak. Kelahiran tuh lebih tinggi daripada kematian. Kalau di negara maju sama. Iya, seimbang. Terus apa lagi deh? Tadi kan sudah ada dampak ya, dampak dari pasar bebas terhadap negara maju dan negara berkembang. Kan ada dampak negatifnya tuh. Nah, salah satunya apa dampak negatifnya? Oke, baik anak-anak, waktu diskusinya sudah berakhir. Sekarang saatnya kita melakukan presentasi. Ya, kelompok mana yang mau presentasi dulu? Ya, silakan kelompoknya Tasya, boleh maju ke depan. Yang lain silakan disimak. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanya
kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jaya Ferdianto, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Elvita Nuswanita Cinti Pekakian, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Wawan Absen dan nomor pertama absen 18. Perkenalkan, nama saya Tasya Disetika, nomor 33. Baik, soal yang pertama. Setelah menyimak video yang ditampilkan oleh guru terkait karakteristik negara maju dan berkembang dalam konteks pasar bebas, tuliskan perbedaan antara negara maju dan berkembang. Perbedaan negara maju dan berkembang. Yang pertama, negara maju, standar hidupnya yang tinggi. Yang kedua, produktivitas yang tinggi. Yang ketiga, rasio kematian dan kelahiran seimbang dan angka ketergantungan penduduk rendah. Yang keempat, kemajuan industri yang rendah. Yang kelima, kemajuan teknologi yang mampu mengatur sumber daya alam secara maksimal. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu jelaskan karakteristik dari negara maju dan berkembang. Karakteristik negara maju dan negara berkembang. Negara maju adalah istilah yang diberikan untuk negara-negara yang memiliki taraf hidup yang relatif tinggi, baik dari segi teknologi maupun kesejahteraan masyarakatnya masih lebih rendah. Memiliki tenaga ahli yang masih kurang karena tingkat pengetahuan masih rendah. Pengelolaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya juga masih sederhana, jadi hasilnya kurang maksimal. Pertumbuhan ekonomi relatif lebih kecil, serta perkembangan infrastrukturnya melambat. Nomor 3, apa kelebihan dan kelemahan pasar bebas bagi negara maju dan berkembang? 3, kelebihan dan kelemahan pasar bebas bagi negara maju dan berkembang. Kelebihan pasar bebas: 1. Hak perorangan diakui dan semua pihak memiliki hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. 2. Kreativitas dan inovasi masyarakat bisa dikembangkan. 3. Motivasi tinggi untuk bersaing dalam upaya mendapatkan menghasilkan produk yang berkualitas. 4. Segala bentuk tindakan diarahkan pada prinsip ekonomi sehingga efektif dan efisien. Kelemahan pasar bebas: 1. Eksploitasi yang dilakukan oleh para penguasa terhadap masyarakat ekonomi lemah. 2. Jadinya monopoli yang berujung pada kerugian. 3. Munculnya kesenjangan ekonomi. 4. Banyak terjadi masalah dalam pasar. Yang nomor 4, bagaimana kondisi pasar bebas di negara maju dan berkembang? Di negara maju biasanya terjadi perdagangan internasional, yaitu adanya perdagangan antara negara-negara di dunia seperti Portugal misalnya memutuskan dirinya pada produksi anggur karena di negara tersebut sangat cocok untuk tanaman tersebut. Sedangkan Inggris mengkhususkan diri pada produksi bahan pakaian wool karena di Inggris biaya produksinya murah. Kedua negara tersebut kemudian mempertukarkan hasil produksinya melalui perdagangan internasional dengan harapan saling menguntungkan semua pihak. Yang kelima, menambah devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. Yang keenam, melalui impor kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. Yang ketujuh, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedelapan, menghidupkan sektor pariwisata sehingga menambah jumlah wisatawan di Indonesia. Kesimpulan dari pengerjaan LKPD ini adalah, dari pembelajaran ini kita dapat menyimpulkan perbedaan dari kondisi negara maju dan berkembang dan juga perkembangan pasar bebas di negara maju dan berkembang. Kita beritahu dampak yang ditimbulkan dari pasar bebas yang terjadi di negara maju dan juga berkembang. Baik, sebelum kami akhiri presentasi ini, kami berikan kesempatan untuk kelompok lain untuk bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, ada yang mau bertanya? Silakan dari belakang terlebih dahulu. Ya, silakan Nak. Menurut kalian apa yang harus dikembangkan Indonesia untuk menjadi negara maju? Menurut kelompok apa yang harus dikembangkan Indonesia untuk menjadi negara maju atau paling tidak bersaing di pasar bebas dengan negara maju? Baik, izin menjawab. Supaya kita bisa menjadi negara maju atau bisa bersaing, kita harus menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas, lalu menciptakan produktivitas masyarakatnya lebih baik lagi. Jadi sehingga masyarakat itu mempunyai basic skill ataupun bisa menambah skill, jadi mereka bisa bersaing oleh. Oke, ada yang mau ditanyakan yang lain? Oke, silakan dari kelompok 2. Kalau menurut kalian, Indonesia kan masih memungkinkan menjadi negara maju. Nah, faktor apa saja sih atau dampak apa saja dan masalah apa saja yang dihadapi Indonesia? Padahal pendapatan per kapita Indonesia itu sudah
tergolong tinggi dan kenapa kok masih belum bisa negara maju? Mau dijawab? Oke, Silang silakan. jawab. Untuk pendapatan per kapita di Indonesia memang ada yang tinggi, ada yang rendah untuk masyarakatnya, sehingga tidak merata dan juga masih tidak dikatakan untuk negara maju. Dan juga untuk SDM-nya di negara Indonesia itu cukup banyak menampung manusianya, tetapi tenaga lowongan pekerjaannya itu cukup kurang sehingga tidak memuat semua skill-skill yang ada di masyarakat tersebut. Oke, bagaimana? Oke, ada 2 pertanyaan. Mungkin ada yang mau menambahkan dari presentasi kelompok tadi sebenarnya sudah lengkap ya. Terutama di nomor 4 tadi, analisis dari dampak pasar bebas terhadap negara maju dan negara. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya dan tidak ada yang menambahkan, kita bisa akhiri presentasinya. Sebelum diakhiri, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok mana lagi yang pengen presentasi? Oke, silakan kelompok yang ada di depan boleh presentasi. Yang lain diperhatikan, kalau ada yang perlu ditambahkan silahkan kalian tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firdaus Nur Ramadhani, absen 9. Perkenalkan nama saya Dania Catat Febriana Dawadoyo, nomor absen 3. Perkenalkan nama saya Nadia Farah Cuma Sebagus, nomor absen 22. Kenalkan nama saya Adit Kadir Berkau, nomor absen 29. Kenalkan nama saya Mirafi Ibrahim, nomor absen 11. Kan analisismu berdasarkan dampak yang ditimbulkan pasar bebas terhadap negara maju dan berkembang serta solusi mengatasinya. Kondisi pasar bebas di negara maju dengan mengembangkan prinsip pembagian kerja secara internasional sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimiliki tiap-tiap negara. Artinya, setiap negara mengkhususkan diri pada kegiatan ekonomi yang didasarkan pada keunggulan komparatif. Kemudian yang terakhir, apa yang dapat disimpulkan dan manfaat hasil pembelajaran didapat? Nah, dari pembelajaran ini kita belajar 3 pokok materi, yaitu tentang negara maju, negara berkembang, dan pasar bebas. Di mana kita dapat belajar tentang karakteristik negara maju, kemudian karakteristik negara berkembang, dan kita bisa dilihat perbedaannya antara negara maju dan negara berkembang. Dan dari kedua negara tersebut pasti ada suatu pasar bebas, yang mana kita bisa tahu karakteristik pasar bebas seperti apa, kemudian dampak-dampak dan solusinya, dan kelebihan dari kelemahan pasar bebas tersebut. Nah, manfaatnya kita bisa tahu bagaimana sih Indonesia itu bisa menjadi negara maju, dilihat dari negara maju sudah berkembang daripada Indonesia. Oke, sudah. Tidak ada lagi ya yang mau bertanya, boleh ditutup oleh kelompok. Silakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka pembelajaran kita sudah masuk ke bagian terakhir, yaitu tentang kesimpulan. Ya, sebenarnya dari setiap kelompok yang presentasi tadi di akhir sudah ada kesimpulan masing-masingnya. Nah, sekarang Bu Suci pengen tahu kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran dan presentasi yang sudah dilakukan. Kalian dapat apa sih hari ini? Itu ya kesimpulannya. Ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Silakan, boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang pembelajaran yang saya dapatkan, yaitu saya dapat mengetahui tentang pengertian dan perbedaan negara maju dan berkembang, dan juga mengetahui tentang apa itu pasar bebas serta dalam dampak positif dan negatif dari negara maju dan berkembang dalam konteks pasar bebas. Oke, beri tepuk tangannya. Ada yang mau menambahkan lagi nggak kesimpulannya? Oke, silakan. Yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini. Nah, kesimpulannya itu kita dapat pengetahuan yang lebih banyak lagi tentang negara maju, negara berkembang, kemudian pasar bebas juga. Ya. Nah, dari negara maju sama negara berkembang kita bisa tahu
tahu nih perbedaannya apa, dan kita juga bisa kan nanti kan di tahun 2045 kita yang jadi pemimpin kan, pastinya kita bisa tahu nih tips and triknya negara maju itu gimana sih biar negara mereka bisa berkembang. Jadi kita bisa tahu sejak dini tentang negara-negara mereka, tentang infrastrukturnya, kemudian perekonomiannya, sehingga kita bisa majukan Indonesia di negara maju di tahun 2045. Ya benar. Sekali ya kesimpulannya ya sudah visioner ke depan, karena Dausi bilang tadi bahwa kita nanti yang akan menjadi pemimpin Indonesia. Nah, ketika kalian sudah memimpin negara ini, maka kita usahakan agar Indonesia itu bisa ikut serta menjadi negara maju seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tes lagi ya. Tadi sudah pre-test, sekarang kita akan lakukan post-test ya. Soalnya sama dengan pre-test yang tadi, yang membedakan nanti nilai kalian setelah belajar apakah meningkat nilainya atau justru tetap atau justru menurun gitu ya. Ya. Oke. Tadi Nadia dapat 100, sekarang dapat 200. Oke, siapa yang benar? Nadia masih memimpin di sini. Firdausi Nuzula orang pemimpin. Ada satu yang salah. Oke, yang pertama selesai ada Nadia. Benar semua. Ya, aku Raffi dapat 100. Tiaran juga dapat 100. Saya salah juga. Yang lain teliti lagi sudah 5. Sudah selesai semua ya? Ya. Oke, kita bisa lihat rekamannya di sini. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 anak yang dapat 100 ribu. Oke, ada yang kurang teliti juga di sini, tapi sudah ini yang masuk urutan kedua, artinya 3 soal sudah benar. Ya, kemudian ini perlu belajar lagi ya, jangan cepat-cepat. Baik anak-anak, sebelum Bu Suci akhiri pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, kita harus apa? Kalau kaitannya dengan negara maju dan negara berkembang, Belajar lebih. apa nak? Belajar lebih giat. Belajar lebih giat. Agar bisa memajukan negara Indonesia. Oke, bagus sekali tepuk tangan. Oke, rata-rata kita sebagai siswa itu harus belajar lebih giat agar bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Kita. Dan yang terakhir, apa harapan Anda untuk pembelajaran berikutnya? Kayaknya apa sih? Ya, ingin Indonesia menjadi negara maju, itu harapan untuk Indonesia. Kalau untuk pembelajaran geografi pengennya gimana? Sudah baik. Kayak gini? Iya kan itu. Kayak gini. Sudah baik. Sudah baik ya. Yang perlu ditambahkan atau yang perlu diperbaiki oleh Bu Suci apa? Sudah bagus. Oke. Nah, karena kita sudah selesai di sini, Bu Suci juga pengen menyampaikan di pertemuan berikutnya kita akan belajar materi tahapan perkembangan suatu negara. Jadi silakan kalian baca dan pelajari tahapan perkembangan negara menurut W.W. Rostow. Ya, bisa diingat ya. Oke, sebelum diakhiri kita berdoa terlebih dahulu. Kalau tadi dipimpin oleh ketua kelas, sekarang siswa yang lain yang memimpin doa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa di sini.